Dialah pribadi yang mengenal setiap hati kita. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu akhiran Sulaim, biarlah demikian kami juga senantiasa boleh rindu hadirat dan kuasa Tuhan memenuhi memimpin setiap kehidupan kami.
Matur nuwun Gusti. Gusti sampun paring kasarasan, Gusti sampun paring kawilujengan, ugi rahayu kamardikan. Matur nuwun. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Hari ini, di hari yang begitu indah ini, kami boleh disebut orang yang paling berbahagia. Sebab orang yang paling berbahagia adalah orang yang masih bisa mendengar kalimatullah itu, mendengar firman Tuhan itu. Itulah orang yang paling berbahagia. Ketika kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Benar, sesungguhnya pertolongan kami adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih, urapi kami semuanya di pagi hari ini, Roh Kudus, sehingga kami boleh dimampukan bukan hanya mendengar, tapi dimampukan bukan hanya kami memahami, tetapi kami mengerti kebenaran firman-Mu. Matur nuwun Gusti, kalau betanipun asmanipun Gusti Pangeran Gusti Kinasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Monggo sederek, dulur, katakan bersama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekelinjak berkah dalam, ya. Tuhan memberkati kita semuanya, juga terkhusus buat Bapak Mas Rian, kami sekeluarga, keluarga besar GBI Emunah Solo Baru, juga dari Belo Sungkawa Mas Bapak J. Saya percaya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan lebih lagi keluarga, dan saya percaya diberkati Tuhan. Sekali lagi dari Belo Sungkawa, Gusti memberkati kita semuanya. Nah, sedulur yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin memberikan tema judul, ya, cukup singkat, yaitu masuk akal. Apa tema khotbah kita pagi hari ini dulu? Apa? Ya, masuk akal, ya. Jadi sekali lagi, hari ini kita akan belajar sesuatu yang paling masuk akal menurut firman Tuhan. Bahkan ini dikatakan Yesus juga, bahkan itu ada di kitab Amsal, di kitab Mazmur. Apa sebenarnya sesuatu yang sangat masuk akal? Ya, nah, sedulur, kalau kita itu menginginkan di dalam hidup kita seumpama jeruk, katanya ya, apa? Mungkin kita ingin rumah, kita mungkin ingin motor, mobil, atau kebutuhan-kebutuhan secara jasmani, ya, kebutuhan-kebutuhan secara jasmania, ya, mungkin rumah, mungkin apapun, mungkin barang-barang sesuatu yang kita butuhkan. Atau dalam konteks di sini, kalau saya boleh sederhanakan, konteksnya berkat daripada Tuhan. Ya, jadi ini berkat daripada Tuhan. Jadi sesuatu kira-kira yang paling masuk akal, sedulur, kita itu diberkati Tuhan. Atau coba lihat diri semua. Nah, itu ya. Kita ingin sesuatu gedung yang baru ini. Maka sekali lagi saya terjemahkan, sesuatu yang paling masuk akal kita itu menerima berkat daripada Tuhan, itu kira-kira apa? Paling masuk akal. Apa gitu? Mas Rian, aku kita pengen banget saya jenenge jeruk iki Mas Rian. Nah, yang paling masuk akal saya bisa menerima jeruk ini, itu apa dulu? Jadi salah kaprah wong Kristen ki yang ini gitu. Ya, nah banyak sekali yang namanya kekristenan mengajar nun sewu. Perhatikan baik-baik ya, dulu ya. Nun sewu. Sesuatu yang paling masuk akal, Tuhan memberikan jeruk ini kepada kita. Seringkali kita terjebaknya dalam tanda kutip. Seringkali nun sewu ya Bapak ya. Kalau saya datang ke gereja, saya butuh yang namanya jeruk, saya kepengen jeruk atau apapun berkat itu, saya duduk, saya minta berkat itu. Biasanya orang Kristen itu apa yang dilakukan?
apalagi memuji, menyembah dan lain sebagainya, gitu kan? Yang sering kali kita lakukan kan berdoa, memuji, menyembah, poso, disuweni posone. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu setahun mengunjuli Yesus malah nggih. Wes puasa terus doa, yes, muji, nyembah, kan ngaten dulu. Nah, Alkitab itu memberikan tuntunan orang yang paling masuk akal untuk menerima yang namanya jero ini. Itu melalui apa? Apalagi Pak? Kan gitu kan? Tuhan, berkati saya, Tuhan, kontrakan teh, Tuhan, motor Tuhan, iki 3 iki ditagih iki Tuhan, sesuk bayar iki Tuhan, Tuhan berkati saya. Sering kali seperti itu. Nah, sesuatu yang paling masuk akal kita menerima jero itu ini. Benih ini diistilahkan di dalam firman Tuhan. Nandur itu artinya apa? Menanam atau menabur. Coba yuk kita mau introspeksi diri kita. Seringkali imbang gak taburan kita dengan doa-doa pujian penyembahan kita. Aku yakin lebih. Ayo jujur Bu. Hah? Lah padahal masih paling masuk akal dulu. Nah ini loh ya, hati-hati nggih di sini nggih. Sesuatu yang paling masuk akal Tuhan memberkati kita itu melalui apa? Benar itu paling masuk akal Mas. Lah kita itu sekali doa, Tuhan berkati. Lah itu dudutan gitu. Saya paling angel dudut gitu. Ayo jujur. Ini paling angel. Nulung wong ini paling angel. Memberi sesuatu untuk siapapun yang membutuhkan. Nek wis konteke duit, kuwi angel. Malah kamu tak gelengen kabeh mungkin. Ngetokke duit itu angel apa banget? Gampang putih kali Yesus. Yesus kasih aku. Kuwi gampang, Pak. Tapi konteks Alkitab mengajar untuk sedulur diberkati, saya diberkati, kita diberkati, ada sesuatu yang paling masuk akal dudu doa. Ini kok kayak gini. Nah, dulur, ini nanti dulur ya, seumpama Mas jenengan mungkin kose toh Mas, apa sih ini kose? Nanti kayaknya gitu. Begitu itu nanti sedulur terima, Mas, jenengan terima, mantadur di tempat yang subur. Keluar enggak nanti pasti tanamannya itu? Keluar pasti berbuah enggak? Berbuah pasti. Nah itu masuk akal ya. Nah kekristenan yang hilang itu adalah yang masuk akal itu hilang. Kabeh juga biaunya Pak doa. Jangan doa. Pokoknya doa saya percaya itu yang paling utama. Nah ada juga yang namanya hukum secara horizontal, namanya hukum alam, hukum keteraturan. Yang nandur ngarep manen niku. Nah, berarti konteks di sini kalau saya hubungkan dengan itu, yang penting itu mau didoake, bendino kabeh jemaah mau demeni ngene, apa nandur? Nek wis hubungan duit umat ingin dulur ini. Ayo ditemei Tuhan, karena diposoni, apa nandur? Ya sekali akal nandur ngene dulur. Nah, kok mesti ngene iki biasa wong Kristen. Wow, mangane aku angel kok. Nyaku ngene nanti itu lho justru karena ra duwe duit kuwi karena ra tau nandur ngono lho dulur maksudnya. Ini aneh, Pak. Ini tidak diajarkan di dalam dunia yang namanya manajemen, akuntansi, ora diajarkan. Firman iki kuwale kok. Wong nandur, wong ngei, nebar harta, kudune berkekurangan. Dimanapun teorinya Albert Einstein yang namanya memberi itu mesti negatif, kurang mesti. Sudah. Nah firman mengatakan justru nandur, ora sudah, malah berkelimpahan. Gimana sih kan? Amin. Saya ini harus paham dulu konteksnya. Karena kan biasanya kita diajarkan doa lah, puasa lah, tangi jam 3, tangi jam 4, nganti ora turu sisan wis. Wis doa terus puasa nek ora tau nandur, ora mokal jenenge wong itu.
Nah, saya berani khotbah gini karena saya ngelakoni dulu. Saya tidak berani Pak berani kalau saya tidak ngelakoni. Aku rawani khotbah ini. Tung, lihat tuh. Amin. Amin. Kadang kan ini toh, tedengnya kita, tamengnya kita loh ngaku ra duwe Pak. Loh, ngek iki ora masalah duwe ra duwe kok. Kowe wani apa ora ngerti prinsipe napa mboten kok orang itu diberkati Tuhan kok. Lah nek ngomong ora duwe ya sami aku ya padha. Pepet kadang. Tetapi harus berani untuk mendapatkan yang namanya jeruk ini, untuk mendapatkan sesuatu yang paling masuk akal. Memang doa nomor 1, Tuhan segala-galanya. Tapi ingat juga harus benar. Amin. Amin. Kita contohnya lebih gampang nih. Wah, ini aneh dulu. Kadang ini orang Kristen ini kacang hijau ijik dicuti, ijik dikatrol, ijik dihitung, tiba siji ijik digoleki lho nganti aku. Ijik lho mung celitik lho. Nek mesti tiba duit iki wong Kristen iki akeh banget ketoke duit lho. Jahat kenapa? Karena Tuhan itu, Yesus mengatakan dia itu disejajarkan dalam tanda kutip. Itu cuma dengan apa? Mamon. Yesus itu cuma disejajarkan dengan apa? Mamon. Jadi di dalam hati kita nang gereja itu jangan ngomong tuane di antara loro iki. Yen ra Tuhan sijine apa? Mamon iku napa artine? Ngekep. Amin. Jadi mengecol kedek angel banget Bude. Sulit banget. Kenapa? Karena prinsipnya di dalam hidupnya nek ngeki wis udah. Nah iki lho, iki kudu dibrengkal sik pengertian di dalam Tuhan ini. Nek ngeki kuwi kurang, nek ngeki ku sesuk aku piye? Lah ini. Padahal di dalam firman Tuhan, seberapapun apa yang kamu punya, kalau kita berani menabur, justru itu bukan buat Tuhan, taburan itu bukan buat Tuhan. Kalau kita sudah nandur benih itu, terus nanti yang terima siapa? Kalau kita sudah nandur, plak, terus itu metu jeruk lagi sana digo sapa to? Apa Tuhan iki gelem jeruk? Buat siapa tuh? Ya digo awake dhewe saja no. Repot dulu. Ya, kalau hotel itu paling repot. Coba perhatikan baik-baik. Termasuk saya, termasuk kita. Dewe iki menyikapi duit iki asline budel metitil nganti itil-itil apa kita berani menabur. Saiki nek aku butuh 1 yuta. Nek disanggo jenengan abot Mas. Abot banget Mas. Nek disanggo semenene urunan paling mung pirang ewu. Enteng apa mboten? Enteng. Nah, masalah iki dudu enteng nek ngomong enteng gampang wani apa ora. Yes, lima Kristen ini kelemahan salah satu ini angin nonton lagi. Nenek saya Yesus gampang. Gampang. Pani apa ora kan ora sekolah. Kan lho ngene, kan lho butuh, kan lho loro, kan lho ngene, kan ngene. Lah itu berani ndak metu duwe nek doa iki gampang, Pak. Dek begitu. Kita terjemahkan. Jujur ya, Dek. Iki piro, Dek? Iki tangane arep ngene. Iki piro, Dek? 5.000. Titis siramu to. Timotius 3 ayat 5 mengatakan apa, Dek? Ngerti. Iki piro, Dek? Nek duwe iki do ngerti kok, Dur. Aku yang gumpul, Pak. Titis siramu. Kenapa? Karena di atas uangnya ada siapa aja tadi? Mamono Tuhane. Jadi Tuhan itu Yesus itu ekose. Sekali lagi, Yesus itu disejajarkan. Dia mengatakan kamu tidak bisa mengabdi dengan 2 Tuhan. Jadi Yesus mensejajarkan di sebelahnya itu ada 1 Tuhan lagi, ada 1 Tuhan lagi. Jenenge duit. Awang Kristen kira kadang kok dibungkus mau haleluya puji Tuhan neng jerone iku sakjane dekemi duit ngono lho. Kudu ngomong boten iki. Nek ngene apik Gusti. Yesus, oh Yesus, haleluya. Neng jerone kuwi nek karo metu duit.
Metu 50.000 iso mencret sesasi. Dipikir terus lho bayangno kuwi iso ngerti kaya ngono. Saking gundile Bude. Ngeten lho. Besok. Kok iso ngono? Menungso iso ngono ya. Gundel banget kok Pak Ben. Metu det biar tegel. Ingat, begitu kita justru bertambah harta, mamon itu soyot ngoyot. Soyot sugih, soyot pendidik. Makanya firman Tuhan gebuk bola-balik to. Wong sugih angel mlebu surga. Kenapa? Wong kuwi rotine ana oyote. Iya Bu, kabeh ana oyote sing diduweni sing disenengi kuwi ana oyote kabeh. Sing dikeki tanggane barang kadaluwarsa kadang. Ya, sing wis rada ora layak-layak, sing sulaya, sing ngono. Lah, nek sing disenengi wis didekemi. Saya itu kalau punya roti dulu, wong jenenge pendeta kadang sok dikirimi roti. Kadang 3 dus, 2 dus gitu Pak Beni. Nah, saya ngomong gini, Bu. Mas dimakan anak saya atau istri saya? Dek, saya ngomong gini. Entek ra? Nun saya kula jam iki, entek ra? Ora entek, Gus. Paling mau sak sret. Ndak habis apa? Paling mau sak sret. Ora usah dimakan. Kenapa? Wis pernah mangan kok. Lah sebisa kayak rasa belum pernah makan. Pernah enggak mikir gitu? Loh, nek tak pangan, iki cuma tak sigar, ora entek kemahan, turah. Gini penting banget dulu pengertian. Loh, tapi aku paling mau 1 sisir, Pak, 1 potong aja. Ya kuwi gedene semono sisa. Lah terus, lah ya ndak habis, Pak. Nah, wong Kristen kuwi kadang ngantek rotine didekemi ngantek metu wulune budune niku. Nggih ta? Sing metu budune jamur itu lho. Nek wis jamur ngantek wong 1000 kirike wis dinyoyoke gedhek gitu. Agek kena tanggane. Lah ngono lho. Sadis banget. Sadis tenan. Cuma nek gereja kebungkus ketoke apik. Ning jero niku jare didekemi duit. Termasuk roti metu wulune ngono. Jahat. Kan duit terus saya Iki ya cicile wis motor duit. Iki berapa, Dek? 5.000. Iki berapa, Dek? Nek 2.000 lak lirih dinari. 2.000. Iki berapa, Dek? Titis banget loh, Pak. Nah, sekarang sedulur berarti mriki, Dek. Paling gede sing ndi, Dek? Sing paling gede sing ndi? Wis rasa ndelok Pak Beni rasa berdoa. Ya rasa berdoa. Wis ngerti rene lho gede. Deleng kilau tidak ketemu ngono kuwi. Iku ya angel nek tak jaluk iki lho. Loh, iya. Iki kok ayo cekrek. Nah, kok saya iki sing bapak iki mesti. Nah, perhatikan baik-baik. Jangan malah ngerti tak saya gede-gede sih mana yang besar sendiri. Diangkat. Berani enggak ketika kamu datang ke gereja? Kalau yang kamu mau ngei musiki, saya tak mau. Saya nggak mau apa? Ini. Tapi ada yang disuka sebenarnya di dalam. Yang paling bos suka itu yang mana? Yang mana? Yang kalau 3 ini yang paling bos suka yang mana? Tenane ya. Nah, tapi kan orang rasa saya nggak mesti iki. Lo sopo ae mesti iki. Nah, wani ora iki sing diwenehi. Ngono lho, dulur. Makanya gini, kasihlah samamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu konteksnya gini. Apa sing mbok pengeni, ya kuwi ya lakokno dienggo wong liya. Segala sesuatu yang kamu harapkan orang lain perbuat kepadamu, ya itu yang perbuat dulu. Nah, kita itu cuma sebatas ke gereja itu lah yang mau aja. Aku mau sing iki. Aku mau. Soalnya yang mau itu cuma di luar. Ngeki ra krasa napa-napane. Lawani ora sing jenenge nandur dengan bercucurkan air mata yang aku suka. Itu yang Tuhan suka. Iki lho. Wes mesti hukum alam nanti yang berjalan. Diberkati pasti. Dalam tanda kutip loh. Nah, orang agama lain aja ngerti ini kok. Nah, kita kepengennya sesuatu yang hanya berdoa. Nah, berdoa itu udah ngopo-ngopo, wani metu, kuwi lagi ngopo-ngopo, lagi entuk apa-apa. Bisa paham? Bisa? Bisa, Dek?
Iki piro? Ya, cekel saya. Sing iki piro? Nah, sing iki anak iso to, Pak? Wis paten. Amin. Amin. Sing kaya ketok yo tungak-tunguk kepengin kae yo nyapaan. Lagi yo kepengin kabeh dalem apeni dhewe. Yang mungkin lo suka jeruk ini, wah ini kecut banget ya, seger ya, nggih. Bisa paham sampai di sini? Bisa? Ya, jadi harus ada masuk akalnya jadi Kristen dulu. Ora iso ngurip berdasarkan doa, muji nyembah puasa ora iso dienggo urip. Jagake iki lho jenenge. Yang ngantor sing bener. Nah, itu loh. Nah, tanduran itu yang memberkati kita di saat pandemi, di saat semua cari uang sulit. Iki tukul membackup memberkati kita. Itu yang saya rasakan. Lho, anak saya kan buka hamburger. Pegawai 4, Mas. Lah PPKM itu delok wong dodol sego sing murah wae angel kok. Apa dodol hamburger. Mboten mokal kok. Tapi waktu saya cek anak saya pembukuan, delok piye ta? Delok piye? Pegawai papat iso bayar nih, Pak. Turah, Pak. Bahkan nyangoni saya kalau pelayanan keluar kota, Pak Kiko tolong titip digo iki. Pak Kiko tolong titip digo iki. Pak Kiko itu anak saya yang kecil itu sering kali saya telepon Bu Esti. Ki ono sing nganti ra ndejas sih tak. Oh, tak kirim, Pak. Loh, iki age anak lah, age lulus SMA, baru berangkat kerja. Nek wis ngerti konsep nandur. Lah kadang menungso iki wis warak, wis katam dadi Kristen. Nek kon metu iki dianteko. Angel kelet. Boten saged diberkahi wong ngaten dulu. Ambok dongao terus to. Ada hukum alamnya, ada hukum keteraturannya. Barang siapa menabur dia menuai. Amin. Ya, harus ngerti konsep. Jangan mikir apa dhewe terus. Senengane mikir kita terus. Wah, yo ka delok nek meh engko nek persembahan yo meh ngeki ngono. Kuwi ana 2.000, 5.000, 50.000. Mikir atau enggak pas meh ngeki kuwi? Kalau ngerti yang terbaik pasti ingin memberi yang berapa? Kalau 2.000, 20.000, 50.000. Kalau kita ngerti sebenarnya, kita mau kasih yang berapa? 50.000. Neng sing kok dicegurke akhirnya sing ngendi? Lah kuwi lho wis menungso. Loh, saya bukan moto-moto duiter ngajari duit, bukan. Itu untuk kita sendiri. Tuhan ora butuh duit lho. Allah ora patek itu jadi duit. Itu nandur tuh dibalik ke kita sendiri. Waktu kamu susah, itu jadi lumbung gitu loh. Makanya tadi anak saya katakan toh, seharusnya tidak cukup, Pak. Memang tidak mokal. Neng aku iso Pak, bayar 4 pegawai. Ya gitu sithik-sithik. Ya gitu gonen Pak, nek kiko ngene. Seperti itu, Pak. Dia ngerti konsep nandur. Amin. Ayo, enggak boleh terlena dengan cuma doa nyanyi muji nyembah ya. Sergep-sergepan yang gereja, sergep-sergepan tangiso, ning rawani nandur. Percuma. Berarti asline nang jerone ati kuwi ono mamone, bukan Tuhan sebenarnya. Ingat sekali lagi batasannya. Tuhan hanya bisa disandingkan dengan satu hal, namanya adalah uang, mamon. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berarti wong nek gutel di situ hatimu berada. Nah, coba yuk kita buka ayat firman Tuhan. Coba ya, Mazmur 126. Nah, kenapa saya pilihkan ini? Ini persis apa yang seperti dikatakan anak saya, Pak. Anak saya yang besar kemarin pulang dari Manado, keliling juga kok. Bodol wangel, Pak. Tapi waktu dia mendapi itu order ento. Kenapa? Karena dia suka apa? Doa atau nabur? Doa nomor 1, segala-galanya Tuhan nomor 1. Tapi ingat ada horizontalnya itu, nabur. Nek vertikalnya memang Tuhan muji nyembah iya, nek ngono iki. Nah, itu membackup kita, itu menolong kita. Pas kabeh kuwi angel, pas pacekle, lumbunge dhewe iki ana isine. Ngono lho maksudnya. Nah, ini seperti ini.
Nyanyian siarah ketika Tuhan memulihkan keadaan saya, keadaan kita. Wes pokoknya nyambut gawe awake dhewe, apapun pekerjaan kita. Lihat, nyanyian siarah ketika Tuhan memulihkan keadaan kita. Baca sama-sama. Keadaan kita. Ini situasinya ini pas susah atau pas menang ini? Pas susah ini. Tapi dikatakan bahwa nyanyian siarah Daud ini ketika Tuhan memulihkan keadaanku itu kaya wong mimpi. Jangan apa angel, sulit, dodolan, semuanya sulit. Ning aku kaya mimpi. Lu harus merasakan ini. Nah, dia mendapatkan sesuatu yang seperti kaya mimpi itu bukan karena cuma berdoa. Ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. 2. Pada waktu itu, ini zaman paceklik usah ya, pandemi ya. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa. Terjemahan aslinya ini bukan mengejer ada wong susah kita guyu-guyu gitu, bukan. Ini artinya tetap bisa bersuka cita. Nah, dikatakan dan lidah kita terdengar sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Baca sama-sama. Nah, itulah yang dikatakan teman-teman kami, Pak, anak mungkin Tuhan berperkara besar, Pak. Seperti bermimpi keadaan kita. Ayo, alami ini. Ya, jadi ingat loh ya, seperti bermimpi itu orang mengatakan bengak-bengok yang gereja. Terus Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup kita ini, orang mau bengak-bengok yang gereja. Tapi ada satu inti, dia suka apa? Nanti lihat itu. Terus 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada pekerjaan kita. Ya, maka kita bersuka cita. Ayat yang kelima. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang apa? Menabur dengan apa? Ayo, coba selama hidup kita jadi Kristen, waktu kita menabur itu pakai air mata enggak? Jujur. Itu hanya sebatas namanya apa? Mau. Kalau sedulur menabur dengan yang namanya suka, dengan yang kita suka tuh, mesti mencucurkan air mata. Orang yang menabur, banyak orang itu cuma yang nandur, yang mau aja tadi, di pinggirannya, orang kerosok. Ya sudah, apa tau? Ya sudah, tapi ayat ini orang yang menabur dengan yang disuka, yang ditokke itu yang disuka, dia sampai mencucurkan air mata. Kenapa? Dia ngerti iki mesake, iki iso sekolah, iki mesake ora iso menutu ke rumah sakit, iki mesake iki sesuk kudu operasi, iki mesake jagake BPJS angel, iki mesake. Nah, yang menabur dengan mencucurkan air mata, sebenarnya dia berkekurangan, sebenarnya dia menderita, tapi dia berani menabur. Nah, taburan itu sebenarnya untuk kita sendiri. Untuk apa? Disimpan di dalam lumbung kita. Perhatikan ini. Akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6. Orang yang berjalan maju. Nah, ini wong gereja kayaknya berjalan maju. Neng delok-delok dengan menangis sambil menabur benih. Katakan sama-sama. Pasti pulang sambil berkas itu terjemahnya nota. Jadi nek aku mau wis ngeki kowe iki lho, Pak. Ingat, Pak, ya aku iki nggo nota. Loh, itu Tuhan loh. Itu hukum keteraturan, hukum alam. Ibu. Jadi bukan lamaran ini, wes akeh iki to, Pak. Wes to. Dia ono notane. Nah itu bawa berkas, bawa notanya, masuk lumbungnya, lumbung kita. Jadi sing ngiseni lumbung kita itu sapa jangan? Nah kita dewe niku diberkahi Tuhan, masuk lumbung kita akan bersuka, bawa notanya, bawa berkasnya. Masuk lumbungnya, lumbung yang diberkati Tuhan. Makanya waktu segala sesuatu keder paceklik, lumbung ini metu. Nang kerpon nandur, ini wah, ngono maksudnya.
Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya. Sanes gowo girik pegadaian niku benten nggih. Beda nyanyiane nggih. Beda nggih. Berkasnya. Ayo. Makanya Pak, saya tuh melatih anak-anak saya Bu, kerepo merem. Kowe begitu merem, sing tak tulung sapa? Kuwi mesti ketok. Amang merem. Sing tak tulung sapa ya? Mesti ketok. Nah kadang menungso kita das ngerep melek itu lho. Melek terus sing tak pengen ini terus sing tak pengen ini terus lah ora tau merem Mas. Lho ki tenan lho jujur. Aku ki kerep banget merem. Anggere wengi masuk kamar sudah baca Alkitab sudah saya merem. Nah, ketika kita merem, kita cuma ngomong gini. Tuhan, sing arep tak tulung sapa? Wah, kuwi cepete ra ono. Lebih cepat daripada waktu kita minta. Melek jaluk kadang suwe. Nenek merem. Iki sing sak iso metu dhewe, Pak. Iki lho Gus. Iki kayak dini lahiran sakit. Iki ra iso ngetokke. Kemarin saya nunggu bayi 2 di Indriati. Operasi semua dan keadaannya non sewu kasihan sekali. Merem mesti ketok. Jadi hidup itu bukan untuk kita sendiri dulu. Hidup itu juga untuk kita semuanya. Amin. Itu nanti baca jemaat mulai-mulai. Sama-sama. Coba renungkan sekali lagi. Duit itu jahat banget. Jahat banget. Gitu dekem jarang mau mikir go Tuhan. Kayak gini mikir jejet, wes itu tak. Iku mesti mana ternyata aku tahu caranya yang mana aku lali dulu. Duit itu jahat kok. Tapi belajarlah di situ. Untuk kita suka yang namanya menabur ini. Untuk apa? Untuk masuk ke lumbungnya. Lumbung siapa? Lumbung kita. Tuhan memberkati lumbung itu. Tuhan memberkati benih ini. Masa ada nandur benih 1, metune mung 1 mah? Pak Beni. Mesti oke. Dan itu buat Tuhan. Enggak, buat siapa? Buat kita. Untuk apa? Kita taburkan lagi gitu maksudnya. Ya. Amin. Coba ayatnya, coba ini. Ingat loh ya, ingat baik-baik. Harus suka menabur. Coba ayat yang ke 3, Amsal 3. Perhatikan ini, ya. Ini hukum alam. Saya percaya doa tiba-tiba Tuhan berkati, yo bisa. Oh, saya dulu ke Israel itu cuma nggak minta, nggak ngapa-ngapa Pak Beni. Saya cuma ada kertas, kok ada tulisan Israel gitu, saya ambil Pak. Nah itu ternyata ada tanggal ini, ada tanggal ini, ya saya nggak minta apa-apa Pak. Tiba-tiba saya dikolek, Pak, aku tak tukokin tiket. Bisa seperti itu, bisa. Nih Pak Beni doa aku urung tentu iso. Kowe doa aku urung tentu iso. Panjenengan doa aku urung karena mujizat ra iso dijagake. Masa urip kanggo mujizat, ora iso dijagake. Lah tensine seorang atus 50 kabeh Mas. Wah, anggere tahu Tuhan berkati, wah gitu berkati kayak wong. Kok tanggal 1 aman, tanggal 11 mulai kenyut, ngono tanggal 30 mlebu menara doa meneh. Tuhan berkati masa urip ngono. Nancur. Harus memberi, harus memberkati. Dan itu bukan untuk gereja, bukan untuk Pak Beni, enggak, itu awake dhewe. Mosok anak-anak bocah lo ngerti loh. Anak itu ngerti loh, anak-anak. Saya memberi ini untuk Tuhan, untuk kita sendiri sebenarnya. Ya, jadi kalau bicara lumbung harus ada benihnya. Benihnya apa? Dari kita. Tuhan memberkati benih. Itu yang betul. Jangan lumbung kosong kondisi Tuhan terus, kondisi Tuhan terus, kondisi Tuhan terus. Itu enggak masuk akal seperti itu. Ya, nah coba yuk. Amsal 3 9-10. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Baca sama-sama. Jadi lumbung itu diisi dari apa? Benihnya siapa? Kita sendiri. Tuhan yang berkati benih itu. Maka dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemeramu akan meluap-luap dengan air buah anggurnya. Amsal 11 ayat 24. Coba. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta. Baca sama-sama. Tetapi aneh teman. Aneh ya. Firman Tuhan itu aneh ya, Dulu ya.
Ada yang menghemat secara luar biasa, namun nah, siapa banyak memberi berkat? Siapa memberi minum? Berarti nek aku ki ngei sing jenenge jeruk, berarti aku mangan apa, Mas? Jeruk. Nek aku ki ngei es teh, jeruk apa, Mas? Nek menungso senengane mau dijajake terus, ora tau gelem jajake. Ayo, pagi hari ini kita belajar satu hukum yang namanya hukum keteraturan. Hukum alam. Itu enggak usah yang namanya kita kenal Yesus, orang lain aja dia ngerti itu. Sahabat-sahabat kita agama di luar, dia tahu itu. Untuk masalah berkat, dia tahu itu. Ini saya tidak bicara keselamatan loh ya. Karena kalau keselamatan, iman percaya kita di dalam Tuhan, uang tidak bisa. Tapi hari ini saya belajar untuk piye carane sing paling masuk akal aku ki diberkahi Gusti. Yo nantur. Amin. Akan dia gede ya, atas deh, lihat itu. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun berkekurangan. Nah, aneh ya, siapa banyak memberi, kudune iki sudah. Aneh malah berkelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi nek aku ngandel, saya jane mangani aku dhewe ngono kuwi. Ayo cek hati kita masing-masing. Juga hati saya yang khotbah dulu. Sajane ana ora sing digegemi awake dhewe urip. Coba yuk merem yuk 1 2 3. Jane urip iki sing tak gegemi iki apa to? Sing paling angel mengetokke iki apa? Golek duwe jawabane. Paling angel apa? Ya to, Mas? Iya. Begitu kan untuk 20 miliar to, Mas. Wis saya gudel to, Mas. Jarang mikir di rumah, nek wong duwe kok malah mikir gereja iki terus, Mas. Kok nek wis ana tenan tasmu kuwi. Wah, emang yo ngene ngono mesti jahat banget duit itu. Karena ono Tuhane kok. Ono Tuhane. Apa kok dadak Gusti sing maksa ngetokke dhuwit. Niku ora plokro to entuk. Sing loro iki aduh, malah ora plokro kok mengke. Saya itu pernah melayani dikasih ibu di ruang wisnu. Saya masih ingat. Dia bos batu bara dulu, Pak. Batu bara. Jadi tambangnya di luar Jawa tuh. Satu saat dia kena kanker sirosis. Waktu dia kena kanker sirosis, saya dipanggil di ruang wisnu, dikasih ibu. Sudah sampai di sana, sudah besar sekali perutnya, sudah kuning semuanya, sudah terinfeksi. Dia ngomong seperti ini, Pak Agus, ini sopo ya Pak, kira-kira sing gelem tak kek wae sak tambang-tambangku, sak deposito duitku, sak penyakite ning aku mari. Senengane wong ki kasep sih ngono kuwi age sapa sing arep tak kei iku lho. Wis arep mambu lemah age muni ngono kuwi. Lho iki menungso wis senengane ngono kuwi mbok pas seger iki lho. Sehat iki lho. Anduro. Dulur. Nek wis arep sapa-apa age sapa sing arep tak kei. Bacot. Ya, ingat loh ya, Tuhan tidak minta uang kita lah di dia ora paten karo duitnya dhewe. Awake dhewe dikeki lali ambekan 5 menit ngono wis buyar kabeh kok dulur. Coba Pak sekali-kali nek baptis 10 menit atau seberapa jam. Wes Pak, wes ngono kabeh. Lah, nek dia mau lali nyambekan dulu. Aduh, oksigen ini pas waktu Covid itu berapa harganya? Saya belikan 300 Pak kemarin. Sing kecil sing mau tabung kaya bagel sro-sro 250. Sing terakhir 275. Untuk jaga-jaga di rumah jemaat. Lah dhewe iki lho, mang itu niku, sedinten niku wis pirang yuta niku dulu. Iya. Aja medhit kok. Ya. Terakhir. Saiki kowe ganti Mas. Ngene Mas. Ya. Yes. 40 Mas. Wes, dite wes Mas. Lagi Mas ya. Terakhir. Nganti tak gawake lho kok. Wah. Tapi sing gawe bagiane pasur nggih. Dulu. Nanti baca konsepnya Abraham. Tuhan itu memberkati kita. Tidak mungkin berkati wong sewu nek kula jawake nggih, dipangan dhewe ora mungkin. Gusti Allah, Gusti Yesus, Tuhan itu memberkati kita. Pasti ada 2 cabang. Sing siji itu mesti dudu bagiane dhewe. Iki eling-elingan. Mas,
Ngomong entuk 20 miliar itu percaya Mas. Nggih, ngeling-eling. Kowe mesti ora mungkin mbok pangan kabeh. Mesti nek gelem iki dudu ngonanku. Sijine iki nggo iki. Mesti. Ketika kamu diberkati, Abraham dikatakan kamu akan jadi berkat untuk menjadi apa? Kamu akan diberkati untuk. Nggak mungkin Tuhan berkati itu pasti untuk menjadi berkat. Jadi kalau saya ini dulu, kita diberkati, maksor, mana ya? Kita mau tandanya ini Mas, maksor, ngeten nggih, maksor ngeten toh. Kita baik-baik, iya kita diberkati. Ini kok jolani, mesti sebelah ini kudu mbok buka. Iki tak praktek pirang-pirang tahun. Ini hukum masuk akal. Loh saya percaya orang saya nganggo ngene Tuhan berkati kita ya iso. Ning ayo sing masuk akal sih. Waktu kita diberkati maksud, ini mesti yo maksud. Nah, kadang kita maksud diberkati mak blojok sok. Iki nek digawe icrit. Ah iki lho sing repot iki. Ayo jujur, ngeten apa mboten? Icrit kadang. Nah, Tuhan itu berkatnya berdasarkan bukan dari kita ocot ini. Justru dari kita buka sepiro itu yang akan memberkati kita. Wale. Mana lho Mas Rian? Dadi kowe beken jajake aku soto, ora pengen lama. Wis to, aku sing kelingan ndok ana ususe es teh loro. Iki pendetane Bragas men ngono ya, Mas. Jajake aku nggih, Pak. Akhirnya pun dibayar Mas Rian. Oh ya wis. Wis kowe kuwi ngepiuri berkah kowe dhewe, Mas. Ter karo ya barang ya ya. Soalnya harus tak cegar atau ono Mas pindah Mas iki. Dulu sering di Brogoli jajake soto, Pak. Kok matur nuwun nggih, Kok. Menjang jenengan jajake kula gendeng. Ngaten nggih, Mas nggih. Jadi ingat, berkat itu waktu kita diberkati eling-elingan dulur, dieling-eling. Bukan untuk kita ini, Bu, bukan untuk kita, Bu. Justru non sewu ya, saya diberkati Tuhan, justru aku sing tak ijri-ijri. Iki sing tak buka apa? Iki penting banget lho. Kadang kan kita sing dibuka gaspol, ngantek losdol, ngantek mubeng ngantek manusia. Lah iki sing diijri-ijri to. Nek aku kuwale, ketika saya diberkati cukup Tuhan, cukup. Iki sing tak buka apa? Sopo sing tak tunggu? Ade mbok paceklik, mbok pandemi, mbok angel, mbok sego regane sak yuta sak kilo. Aku ora wedi kenapa, aku nandur Pak. Ini masuk akal. Ini kan nandol, aja ngomong berkat, ora masuk akal. Bisa paham? Ya, ini memang rada mencotot teko pikiran, karena biasanya wong njaluk mesti doa. Iya, aku percaya doa nomor 1. Ning aja lali, Mas. Kowe diberkahi ngene iki, dimo dicoba. Nah, iki lebok-lebok Mas. Piur ngono. Iki kan dibuka to, Mas. Iki aja lali, Mas. Kowe ndek kanca tanggane kowe jajano sate ya, Mas. Bisa paham sampai di sini? Bisa nggih? Ayo dipraktekkan hal yang kecil-kecil. Ingat nanti batu sandungannya gini. Nah, kowe ora duwe apa? Makane ora duwe, ora tau nandur. Terus saya memberkati itu bukan posisi punya loh Pak Beni. Sering kali sampai mencucurkan air mata. Diduwek-duwek kayak mesake, diduwek-duwek kayak wis piye carane diduwek-duwek. Ya kowe mau tak jaluke anakku lanang, tak jaluke anakku wedok kayak mesake. Kayak ora duwe iki, ora iso tuku peti. Jase ra iso, sepatu ra iso. Yo sak duwe-duwe kok. Sing sepatu kono yo sak keke nggo jenazah itu, Pak. Jangan sepatu aku seneng ning kayak mesake lah itu. Mani ora awake dhewe. Kadang kita icrit-icrit, justru kita pol untuk orang lain. Ketika kita pol untuk orang lain, aduh, kok dipuntek kok mesti grojok meneh mesti. Nek nek dipethek terus kok ijen terus wah gundel mesti berarti. Iki mbok keran iki mesti. Lah iki macet kok lah, kok ora prokro metune kuwi nek ditakok Tuhan ngene iki lho. Kok bangsane lara, entake mau digo lara itu. Sak kula ndampingi wong lara ngaten-ngaten sing gundel-gundel iki kerepan. Kerbian akhirnya aku semuanya ngeten iki waduh Pak. Iki yo Pak aku sembuhke kabeh Tuhan, iki losno kabeh. Iku tak grojoke wis aku rasa Tuhan, Pak, kaset. Mangko gak pol sing niki. Niki ukuran kita diberkati Tuhan. Bukan kita yang diberkati, bukan ukurannya berani enggak kamu menabur. Seberapa kamu menabur, itu akan menentukan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Pak Beni bisa iringi saya Pak. Minta aja. Sakit pangatos dia dulu ya. Ingat ya, harus sering merem. Sopo tas sing arep tak tulung. Nah, itu penting. Ya, nek mau ibadah tok ini gampang. Nggih, nek mau nyanyi puji nyembah gampang gitu nggih. Khotbah we gampang, tapi siapa tahu sebenarnya di dalam hati kita ini ada yang digagawi. Nah, padahal Tuhan itu mau yang itu. Kalau kita tetap berarti sudah 100% bukan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Orang kalau di zaman Tuhan, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kuwi nomor siji sing paling penting nek aku ora bahasa roh. Ora mrindang-mrinding. Ora geblak-geblak. Wani metu dia digulung. Gitu. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, yang paling gampang ada. Males banget, saya setuju. Pilih keder-keder, pilih gelepar-gelepar. Apa hati kita jadi suka memberi? Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, monggo mau bahasa roh mau enggak itu terserah, mau duduk mau berdiri terserah, tapi ada sesuatu hukum yang pasti Mas. Orang kan di zaman Tuhan ini mentolonan nanti Mas, rakegel, disambati loro, awas pikirannya, padahal bukan saudara kita, padahal kita mungkin hanya kenal-kenalan, tapi hati ini tidak bisa buat tidur, tidak bisa. Kayaknya tulungan. Nah, itu Roh Kudus. Itu yang penting gue ini. Ya. Tuhan selalu menolongku.
kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sudah belajar sesuatu yang paling masuk akal tentang berkat daripada Tuhan. Ternyata ya, bukan hanya kami berdoa, memuji, menyembah, dan berkegiatan gereja, tetapi sesuatu yang paling masuk akal kami diberkati Tuhan adalah melalui menabur dan menanam. Dan itulah akan berhubungan dengan lumbung kami. Ketika sulit keadaan itu, firman Tuhan tadi mengatakan seperti orang bermimpi. Tidak mungkin, tidak mokal rasanya. Kok cukup, bahkan bisa lebih. Kok bisa ya Tuhan? Seperti bermimpi. Ketika Tuhan memulihkan kita, ingat, doa nomor 1, Tuhan segalanya, Dia segalanya. Tapi ingat, ada sesuatu hukum alam juga yang Tuhan berikan buat kita. Menabur. Matur Gusti, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama katakan amin. Silakan duduk. Matur nuwun sangat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dulur-dulur semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, firman yang sangat memberkati. Ada amin, saudara. Terima kasih Bapak Agus yang sudah menyampaikan firman yang sangat luar biasa memberkati kami. Ya, baik, akan saya sampaikan pengumuman ibadah sepekan. Untuk ibadah minggu depan, WL pagi Ibu Hesti, singer Bapak Saryanto dan Ibu Rika. Kemudian untuk ibadah sore, WL Ibu Tina, singer Saudari Heni dan Saudari Lia. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Agus Setiadi yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Oh ya, perlu saya sampaikan juga untuk hari Selasa dan Rabu akan diadakan MU GSPI. Bapak Pendeta dan para majelis akan bersama-sama untuk menghadiri acara tersebut. Mari saya undang untuk semuanya bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita menaikkan doa Yabes.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk segala berkat dan apa yang Tuhan telah buat untuk kami terima pada saat ini. Kami sangat dipuaskan oleh hadirat Tuhan, dan Engkau Tuhan telah banyak-banyak berbicara mengajar kami. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Agus Setiadi. Tuhan semakin berkati keluarga dan pelayanan. Dan terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami terima. Kami sungguh bersyukur, dan mampukan kami Tuhan punya iman, punya keberanian menabur. Karena kami percaya Tuhan pasti akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, diberkati tiap keluarga demi keluarga, diberkati segala pergumulan, usaha, pekerjaan, dagangan, diberkati semuanya. Kesehatan diberkati, yang sakit kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa dan mujizat kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tahu hidup kami, Tuhan tahu apa yang akan kami alami. Engkau kenal kami semua. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, untuk kami setia, untuk kami boleh taat berjalan di dalam firman Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu penyertaan-Mu Tuhan, dan kami imani apapun yang disertai Tuhan akan senantiasa diberkati Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang telah diberkati Tuhan tetap diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami terima berkat, urapan, dan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Mari jemaat sekalian, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat, penyertaan, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menjadi milik saudara saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Bapa